Bab 1579. Adu domba. Meskipun Farel Powell berdiri di kejauhan, namun perhatiannya tertuju pada Nathan. Kekejaman yang haus darah melintas di matanya. Sekian lama tidak ada yang menyadari hal ini. Bisa-bisanya Nathan menyadarinya. Setelah Somathis dan yang lain mendengarnya, mereka memelototi Nathan dengan marah. Apa maksudmu? Aku sarankan kamu cepat hentikan pelatihan. Jika tidak kalian akan berakhir sengsara. Walau tidak mati, kalian akan menjadi orang cacat selamanya. Nathan membujuk dengan serius. Tubuh mereka menguras energi dan esensi darah, yang berarti menguras hidup mereka. Bahkan teknik, tanpa kerusakan tidak ada pembaharuan, pun tidak dapat menyelamatkannya. Hah, Nathan. Bisa katakan lebih jelas apa yang ingin kamu ungkapkan? Semua orang terkejut. Terus terang, kalian sedang kecanduan obat. Kalian pasti meminum obat yang merangsang kekuatanmu. Dalam waktu singkat, kekuatanmu akan meningkat pesat. Tapi sebagai gantinya kalian sedang membakar energi hidup kalian. Begitu Nathan mengatakan ini, semua orang terkejut. Samar-samar mereka menerimanya. Sudah beberapa orang yang merasa ada masalah dalam pelatihan. Connor Anderson, yang tidak jauh dari sana, gemetar saat mendengarnya. Dia selalu curiga mendengar apa yang dikatakan Nathan. Perlahan-lahan dalam hatinya mengerti. Apa itu benar? Dia tanpa sadar menatap Farel Powell dan berkeringat dingin. Nathan Clark, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami membakar energi hidup. Kenapa aku tidak tahu? Betul. Ini tubuh kami sendiri, apa kami tidak mengetahuinya? Somathis dan yang lain bertanya balik. Nathan tersenyum. Ayo. Aku akan mengajarimu cara untuk mengetahui apa ada masalah dengan tubuhmu atau tidak. Oke. Aku tidak percaya. Ikuti aku. Ketika Nathan hendak mengajari semua orang, Farel Powell berdua mendekat dengan menggebu-gebu. Nathan Clark. Lancang. Beraninya kamu datang mencurigai muridku. Ada masalah apa dengan mereka? Farel Powell meraung dengan marah. Ya. Nathan Clark. Kamu sedang mengadu domba kami. Instruktur pelatihan tubuh juga meraung. Sekarang mereka berdua menyimpulkan bahwa Nathan telah mengetahui sesuatu. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Nathan melanjutkannya. Kalian paling mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Demi kentunganmu sendiri. Kalian menghalalkan segala cara. Apa kalian ingin menghancurkan 100 bibit berbakat ini? Jangan mengira orang lain tidak tahu. Semakin banyak Nathan berbicara, semakin mereka panik. Coba kamu tanyakan ke semua orang. Apa pelatihan kami berjalan dengan normal? Prajurit Fradron tahu setiap prosesnya. Lagi pula, mereka semua adalah muridku. Mengapa aku mau mencelakakan mereka? Kamu pasti menggunakan tolak ukurmu untuk menilai hati baik kami. Karena kamu dikeluarkan dari posisi instruktur, jadi kamu menaruh dendam pada kami. Farel Powell berdua cemas dan buru-buru berteriak. Suara mereka semakin keras. Kalian percaya padanya atau padaku? Farel Powell bertanya kepada semua orang tanpa menunggu Nathan berbicara. Instruktur Powell, tentu saja kami mempercayai Anda. Tanpa Anda, bagaimana kami bisa menjadi seperti sekarang? Nathan jelas datang untuk mengadu domba kita. Kita tidak akan tertipu. Somathis dan murid lainnya langsung mengungkapkan pendapat mereka. Tidak ada yang percaya pada Nathan. Lagi pula, Farel Powell telah memberikan awal yang manis untuk mereka. Membuat mereka berkembang begitu cepat. Mereka tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Farel Powell. Instruktur Powell. Tentu saja kami percaya padamu. Anda telah membawa kami mencapai hasil yang memuaskan. Kami tidak melihatmu mencelakakan kami. Yang kami lihat adalah kemajuan. Penanggung jawab prajurit Fradron memandang Nathan lagi. Kali ini kamu telah salah. Tidak seharusnya kamu memfitnah Instruktur Powell. Cepat minta maaf kepada Instruktur Powell. Bab 1580. Bunuh sebanyak mereka datang. Alasan utamanya adalah apa yang dikatakan Nathan tidak berdasar. Terlebih lagi, Farel Powell telah membuat prestasi nyata. Baik Neslandia dan prajurit Fradron mempercayainya. Saat ini Nathan menunjukkan masalah yang dibuat Farel Powell. Seolah dia sedang mengadu domba. Nathan memandangi semua orang dengan serius dan berkata, "Oke, setidaknya aku sudah mengingatkan kalian kali ini. Jika kalian terus berlatih,
Kalian akan mati atau cacat. Nathan Clark. Dasar tidak tahu diri. Kamu cari mati. Som Mathis sangat marah. Nathan mengabaikan orang-orang ini dan berbalik untuk pergi. Farrell Powell dan instruktur pelatihan tubuh memandang punggung Nathan. Mereka saling memandang. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Nathan sepertinya benar-benar mengetahui sesuatu. Maka cara terbaik adalah menyingkirkannya. Orang mati tidak bisa berbicara. Saat ini, Connor sedang menatap mereka berdua. Dalam pelatihan beberapa waktu lalu, meskipun dia adalah salah satu dari 3 instruktur, sebenarnya dia tidak terlalu banyak diikutsertakan. Semuanya direncanakan oleh Farrell Powell dan 2 orang lainnya. Dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi sama sekali. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Connor memutuskan untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Setelah Nathan kembali, dia terus merangsang Aaron Garrett dan yang lain. Murid gelombang kedua dari program Freynock saat ini lebih kuat dari kalian. Jalan kalian masih panjang, kata Nathan. Tapi faktanya, 100 orang dari Aaron Garrett dan 100 orang Som Mathis tidak bisa dibandingkan. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika 100 orang Som Mathis meminum obat khusus, mereka tetap tidak dapat mengimbangi Aaron Garrett dan yang lain. Namun, Nathan sengaja berkata sarkastis. Agar Aaron Garrett dan yang lain terus berjuang keras. Agar mereka berjuang keras secara diam-diam. Lalu muncul dengan memukau seluruh dunia. Nathan memandang sekelompok anak muda yang mengepalkan tangan. Matanya penuh dengan penantian. Setelah Farrell Powell dan rombongannya kembali ke markas, mereka terus berlatih. Connor mulai mengamati mereka berdua. Farrell Powell dan keduanya tidak mengetahuinya. Nathan Clark telah menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan? Instruktur pelatihan tubuh tampak sedikit bingung. Apa kita berhenti saja sekarang? Aku tidak tega melihat anak-anak ini cacat. Lagi pula kamu adalah orang Neslandia. Apa kamu tega melihat orang-orang senegaramu mati? Tanpa diduga, Farrell Powell tersenyum menghina. Sebenarnya, negara Waregel tetap dalam hatiku. Mengembalikan kewarganegaraan Neslandiaku karena mereka menawarkan hadiah yang banyak. Apa hubungannya hidup dan mati orang-orang Neslandia ini denganku? Program Freynock tetap dilanjutkan seperti biasa. Dosis obat harus dikurangi. Jika tidak maka akan mudah menimbulkan tanda-tanda. Farrell Powell berkata. Mengenai Nathan Clark, aku takut dia akan merusak rencana kita. Cari orang untuk membunuhnya saja. Farrell Powell penuh dengan niat membunuh. Oke, serahkan masalah ini padaku. Nathan Clark tidak akan hidup sampai besok. Keduanya tidak menyangka bahwa seluruh percakapan mereka didengar oleh Connor dari luar ruangan. Benar saja. Ada masalah. Kemarahan melintas di wajah Connor. Demi keuntungan mereka sendiri. Kedua orang ini ingin menghancurkan semua murid Freynock. Tidak benar. Mereka masih ingin membunuh Nathan Clark. Dia harus menghentikannya. Connor, yang mengetahui kebenarannya, memilih untuk tidak bertindak lebih dulu. Dia takut membuat lawan tahu dan menjadi siaga. Setelah dia mengumpulkan semua bukti, dia akan membongkar kedua orang ini. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memberitahu Nathan terlebih dahulu. Ketika Connor mencari Nathan, dia memberitahu bahwa Farrell Powell dan yang lain ingin membunuhnya. Tanpa diduga, Nathan terlihat tenang dan tertawa. Aku tahu, mereka pasti akan datang untuk membunuhku. Kalau begitu kamu masih bisa tertawa. Connor merasa heran. Datang saja. Aku akan membunuh sebanyak apapun musuh yang datang. Bersambung.